yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena orang yang Allah menginginkan kebaikan untuk mereka, Allah jadikan mereka berilmu. Maka Imam Ahmad mengatakan ilmu itu tidak ada bandingannya dengan apapun. Dengan syarat apabila niatannya baik. Terus Imam Ahmad ditanya, apa niatan yang baik itu? Ada dua. Nomor satu, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Itu nomor satu. Jadi panjenengan cari ilmu, jangan tujuannya itu untuk jadi ustadz. Ya boleh-boleh saja, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama ketika kita mencari ilmu, agar ibadah kita kepada Allah di atas dasar ilmu yang benar. Sehingga kita mengibadahi Allah dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan itulah cara beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi kita ingin supaya Allah itu diibadahi dengan cara yang benar. Allah Ta'ala diibadahi dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan itulah cara yang terbaik. Maka kita gemar mencari ilmu, kita benar, dan insya Allah benarnya kita tularkan kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, langsung saja kita berbicara di malam hari ini tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang bulan Sya'ban. Antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan, kabeh gak oleh. Ekstrim kiri, oleh kabeh. Los. Jadi antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka itulah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal umur awsatuha. Perkara yang paling baik itu kalau panjenengan bisa bersikap apa? Pertengahan. Nah, pertengahan ini roto abot karena biasanya gak duwe konco. Orang yang banyak temennya yang pro sebelah sana, wah koncone akeh. Yang pro sebelah sana, wais bolone akeh. Tapi yang jalan di tengah, itulah mereka yang biasanya apa? Jadi bahan surung-surungan. Ayo rono ai. Oh gak. Ayo rono ai. Gak. Ayo mela aku. Gak. Kita berikhtiar untuk terus menempatkan sesuatu senantiasa objektif. Kita tidak fanatik pada satu kelompok apapun. Kita tidak berusaha untuk fanatik kepada pendapat siapapun. Tapi kita berikhtiar. Mudah-mudahan oleh Allah ditolong untuk senantiasa berjalan di atas ilmu dan penjelasan para ulama yang Rabbani. Amin ya Rabbal Alamin. Maka termasuk saya akan berbicara di malam hari ini mengenai 5 perkara tentang bulan Sya'ban. 5 perkara tentang bulan Sya'ban. Oh, Jab. Siapa bilang Sya'ban? Berarti masih ini, masih connect ini, tepat ini, Masya Allah, masih bagus. Saya ngetes aja tadi. Kenapa? Justru live yang original begini yang orang suka. 5 perkara tentang bulan Rajab, bukan Sya'ban. Rajab. Yang pertama, bulan Rajab disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin. Ini sepakat dulu. Para ulama memiliki konsensus. Atau kalau dalam bahasa fikih, ijma'. Para ulama telah bersepakat. Biasa dalam buku fikih dibilang ajma'atil ummatu. Umat Islam, yang dimaksud umat Islam di sini siapa? Para ulamanya telah bersepakat bahwasannya Rajab adalah satu di antara 4 bulan suci. Satu di antara 4 bulan suci. Yang bulan suci Rajab termasuk bulan suci 3 yang lainnya, kalau kita urut dengan hadis Nabi, thalathun mutawaliyatun wa rajabu mudhar. Thalathun mutawaliyat. Ada 3 yang beriringan. Wa rajabu mudhar. Dan Rajabnya Bani Mudhar. Nanti saya jelaskan. Thalathun mutawaliyat. Ini ada hikmahnya. Kenapa yang 3 itu beriringan? Karena berkaitan dengan bulan haji, yang orang-orang di zaman itu berangkat safar dan pulang safarnya, mereka perlu jaminan aman. Karena pas bulan suci, bulan haram, tidak boleh apa? Tidak boleh perang.
Nah, maka nanti ada satu bulan yang terpisah yaitu Rajab, dikasih nisbat, disandarkan kepada Bani atau suku Mudhar. Mim dot ra Mudhar. Kenapa? Karena suku Mudhar adalah satu-satunya suku kabilah Arab yang tidak berani main-main dengan bulan Rajab. Kalau suku Arab yang lain, kalau mereka perang, perangnya belum selesai, bulan sucinya ditunda. Dipindah ya wis. Bayangin mereka itu. Sampai hukum yang sudah paten, mereka bisa apa? Otak-atik. Mirip-mirip bangsa Yahudi. Apa yang mereka senangi diikuti, apa yang mereka tidak senangi direvisi. Sama seperti MK kita. TikTok aman ya, tenang. TikTok tidak usah ikut-ikut dunia persilatan. TikTok penting, rumah tangga baik, beres. Ya, ini urusan YouTube ini. Sudah, maka yang paten saja oleh mereka dirubah. Kecuali suku Mudhar. Suku Mudhar itu kalau sudah kena bulan Rajab, apapun yang terjadi, mereka memuliakan Rajab. Maka ada satu utusan kepada Nabi Muhammad yang ngomong apa? Ya Rasulullah, kami tidak mampu datang kepadamu kecuali di bulan Rajab. Atau dalam riwayat yang lain, kecuali di bulan suci. Karena ya Rasulullah, kalau di bulan-bulan suci yang lain, kalau di bulan-bulan selain bulan suci, kami berangkat ke tempat panjenengan nih, dimusuhi sama kabilah Arab, perang terus. Tapi pas Rajab, itu suku Mudhar berpegang teguh, tidak boleh perang. Maka kalau kami datang kepadamu di bulan suci Rajab, dan kami pulang ke tempat kami dari tempat panjenengan di bulan Rajab, kami dijamin aman, gak mungkin diganggu. Itu oleh suku Mudhar. Jadi Mudhar ini luar biasa. Nah, tiga yang beriringan yang berkaitan dengan bulan haji apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian satu yang terpisah yaitu bulan Rajab, dinisbatkan oleh Nabi Muhammad kepada suku Mudhar karena satu-satunya suku yang tidak berani main-main dengan bulan suci Rajab, yaitu suku Mudhar. Maka ketika Nabi Muhammad berbicara tentang Rajab, itu maka Nabi Muhammad menisbatkannya kepada suku yang namanya Mudhar. Nah, itulah dari sini sebagian ulama mengatakan 4 bulan suci ini yang paling afdol Rajab. Yang paling afdol Rajab. Kenapa? Karena sampai orang Arab yang senengane utak-atik saja, itu ketika masuk Rajab mereka tidak berani. Tapi kata Imam Nawawi, wahadha ghalatun. Tapi ini salah. Karena menurut Nabi Muhammad, yang paling afdol adalah bulan Al-Muharram. Karena Rasulullah SAW bersabda, seafdol-afdolnya puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, Syahrullah Al-Muharram, pada bulan Muharram. Maka menurut Al-Imam An-Nawawi, para ulama sepakat dari 4 bulan suci ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab, yang paling utama adalah Al-Muharram. Walaupun sebagian ulama mengatakan Rajab yang paling afdol. Apa dalil bahwasannya bulan Rajab masuk dalam bulan suci? Hadis yang tadi kami sebut dalam Sahihain, Bukhari Muslim, plus dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Surat At-Taubah ayat berapa? 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini bukan bikinan manusia. Ini langsung merupakan instruksi dari Allah Ta'ala, dari pusat. Nah, ini langsung pusat kalau ini. Itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi, mulai muncul matahari, mulai muncul bulan segala macam, perangkatnya lengkap, Allah tetapkan jumlah bulannya berapa? 12. Karena tidak ada kesepakatan. Allah langsung yang bikin. Kalau manusia, kenapa dibikin 12? Kerong puluh kok. Bisa apa enggak mereka bikin 20? Bisa. Mereka bikin 17? Bisa. Mereka bikin 10? Bisa. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, wis panas ditambah iki. Wah moro iki. Bahlil iso keneh. Aromanya enak.
Masya Allah. Antum lihat doanya. Sudah? Maka ketika manusia bisa bersepakat pada angka-angka yang lain, tapi apa? Majburun atau majburin. Mereka dipaksa oleh Allah dalam tanda kutip, mau tidak mau, manusia itu oleh Allah dibikin sepakat jumlah bilangan bulan dalam setahun berapa? 12. Dan itu sepakat antara Syamsiyah dan Qamariyah. Tapi semua yang disebut dalam agama Islam, kalau panjenengan baca hadis, panjenengan baca ayat tentang tahun, tentang bulan, itu semuanya adalah Qamariyah. Penanggalan apa? Qamariyah. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda, itu yang tercatat di dalam kitabullah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dalilnya apa? Minha, dari yang 12 tadi, arba'atun hurum. Allah tetapkan 4 ini menjadi bulan suci. Oleh Nabi Muhammad ditafsirkan thalathun mutawaliyat, 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabu Mudhar, dan 1 bulan agak jauh, yaitu bulan Rajab. Nah, sekarang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasannya Rajab adalah 1 di antara 4 bulan suci, sekarang kita mau tahu bulan suci itu maksudnya apa. Nah, panjenengan buka dalam kitab-kitab tafsir, tafsir Al-Imam At-Tabari, tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan kitab-kitab tafsir yang lain, arti bulan itu oleh Allah dibikin suci, maksudnya adalah bulan yang oleh Allah diutamakan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, masuk, bisa Pak Hari, masuk, ini merapat lagi. Bisa lah, itu gak kelem geser. Geser oh. Bisa, geser. Lah, ini astagfirullah. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi, fafsahu, yafsahillahu lakum. Bahkan Rasulullah itu kalau jamaahnya tidak muat, disuruh ngadeg sik kabeh. Karena kalau berdiri kan tidak makan tempat. Setelah semuanya masuk, suruh kembali apa? Duduk. Geser. Ya apa? Gesernya kemana? Geser ke atas. Sudah? Apa arti bulan suci itu? Adalah bulan yang oleh Allah dimuliakan, mengalahkan bulan-bulan yang lain. Bahkan para ulama, sebagian dari mereka membandingkan mana lebih utama, bulan suci yang 4 ini, termasuk Al-Muharram atau bulan Ramadan. Atau bulan Ramadan. Para ulama mulai membanding-bandingkan, dan mereka semuanya sepakat, masing-masing memiliki keutamaan tersendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Maka bulan suci punya keutamaan, bulan Ramadan juga punya keutamaan. Tapi para ulama lebih condong, jumhur, mayoritas, mengatakan Ramadan lebih utama. Kenapa Ramadan lebih utama? Karena Ramadan di dalamnya ada ibadah puasa yang hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Dan di mana-mana yang wajib itu lebih keren, lebih utama, lebih afdol, lebih besar pahalanya dibanding ibadah yang hukumnya sunnah. Sip. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat ini, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah pilih menjadi bulan suci. Itu kata Abdullah bin Abbas, Allah melipat gandakan pahala ibadah pada bulan suci tersebut, dan Allah melipat gandakan dosa pada bulan suci tersebut. Jadi yang ngerokok dosane luwih akeh di bulan ini dibandingkan Anda ngerokok di bulan yang lain. Maka rokoknya dilongi. Dilongi ya, dilongi dari 12 jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 entek tuku maneh. Nah, ini ruwet ini ya. Nah, maka Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwasannya pada bulan suci, sholat di bulan suci lebih utama dibanding sholat di bulan yang lain. Mau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu Anda sholat, Anda baca Quran, Anda silaturahim, Anda bersedekah, Anda sholat tahajud, Anda berpuasa, Anda berbakti kepada suami, melayani suami, seorang suami bekerja untuk anak dan istrinya, diniati ibadah, pahalanya karena ini bulan yang oleh Allah dimuliakan jauh lebih besar dibanding bulan yang lain. Maka termasuk kebiasaannya para salaf, itu kalau saya ngomong salaf saya lagi meka oleh be wong-wong. Antum bukan salaf kok ngomong salaf. Ya Allah. Sudah? Jadi yang kita maksudkan salaf ini apa? Generasi 3 terbaik pertama. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan siapa yang mengikuti jalan mereka, itulah salaf. Jadi mau di
kelompok manapun selama manhaj dan metode beragamanya seperti para salaf, maka mereka lah pengikut salaf. Maka kebiasaan para salaf ketika sudah masuk bulan suci, mereka itu cepat-cepat memperkuat diri, diawali dengan niat dan azam yang kuat, saya mau ibadah. Karena tidak sama dengan bulan yang lain. Ini bulan suci. Maka ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran dikatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, maka dialah orang yang hatinya oleh Allah dicap, kamu ini orang bertakwa. Nah, termasuk syiarnya Allah itu apa? Mengagungkan hari, bulan, tempat, waktu, dan amalan yang oleh Allah dimuliakan. Termasuk memuliakan bulan-bulan suci, itu ciri orang yang hatinya bertakwa. Jujur. Masuk Rajab, dibanding sebelum Rajab, ibadahnya sama atau meningkat? Jujur. Wes kasa kayak toh. Sama atau meningkat? Nah, hati-hati. Hati-hati. Meningkat kabeh. Itu. Nah, kalau tidak ada peningkatan, hati-hati. Muhasabah. Karena orang yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, dialah orang yang bertakwa. Bahkan ada di antara kita yang ketika masuk Rajab, itu biasa saja. Oh, bosnya Rajab ini? Apa Rajab ini? Ketika masuk Dzulqa'dah, ketika masuk Dzulhijjah, ketika masuk bulan Muharram, itu kayak bahkan ilmunya saja dia tidak punya. Nah, padahal Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang memuliakan syiarnya Allah, itulah orang yang hatinya bertakwa. Memuliakan hari Jumat, memuliakan bulan suci, memuliakan masjid, termasuk memuliakan orang beriman. Karena iman itu syiarnya Allah. Kalau ada orang beriman dirusui terus, kita khawatir jangan-jangan mereka bukan orang yang bertakwa. Nah, karena ciri orang yang bertakwa itu memuliakan syiarnya Allah, dan salah satu di antara syiarnya Allah adalah bulan suci. Dan bulan suci salah satunya bulan Rajab. Maka mulai 3 hari yang lalu, itu kalau orang itu hatinya takwa, wis mulai siap, Pak. Mulai apa? Siap, minimal nih, niat, saya mau ibadahnya lebih baik. Saya mau baca Qur'annya lebih banyak. Saya mau sodakohnya lebih kuat. Tadi berapa? 200.000. Tambah 100. Mana? Tambah 100. Rajab kok. Cek ketok bertakwa dulu. Mana kotak? Balik sini. Ya, kotak balik ya. Ini Pak Waluyo mau nambah 100. Bukan saya loh ini, Pak Waluyo loh ini. Kata Pak Waluyo, totolan turun tek bati ini. Nah, sudah. Maka dengan itu harus ada perbedaan. Hatinya orang yang bertakwa, kalau ketemu bulan suci, tidak akan sama dengan bulan yang lain. Ada perasaan bahagia. Ada perasaan menghadapi bulan suci dengan semangat yang luar biasa. Jujur, angkat tangan yang punya perasaan seperti itu. Ayo, bismillah. Tidak apa-apa. Ini bukan ria ini, saya pengen tahu aja. Mana jamaah asing mateng sama yang setengah mateng? Satu mateng. Yang lain, mentah kabeh. Pak Walio, masukin. Saya aja yang masukin, saya. Cek itu. Kamera. Mana Mas Ian? Zoom yang mana? Zoom tengah atau kanan? Kanan. Bismillah. Rojat. Sodako. Ini kalau ada yang nuduh saya riak, uso. Karena saya ikhlas karena Allah. Kenapa? Ya puter lagi mau bulan suci kok. Lek podo aja malah gak bertakwa ini. Nah sudah, maka harus ada perasaan yang berbeda. Maka nomor 1, bulan suci itu apa? Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan cirinya orang yang bertakwa, dia memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Menurut Abdullah ibnu Abbas, bulan suci adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala dari ibadah dan Allah melipat gandakan dosa dari kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, bulan suci adalah bulan yang dikenal oleh orang Arab semenjak zaman jahiliyah, bulan di mana mereka tidak boleh perang. Di mana mereka tidak boleh perang. Bayangin sampai orang Arab jahiliyah, kenapa sampai ada 4 bulan di mana mereka tidak boleh perang? Karena memang orang Arab itu hobi banget dengan yang namanya perang. Perang is my passion. Jadi war is my passion. Jadi eker-ekeran titik itu pasukan perang. Walaupun mereka perangnya kadang-kadang bukan perang yang kemudian tapi perang. Saking senengnya mereka perang,
Karena Allah ingin menjadikan mereka itu punya waktu-waktu di mana mereka harus tenang. Maka di sini, Pak, ciri bahwa Islam itu bukan agama perang. Justru Islam itu agama apa? Perdamaian. Maka ketika munculnya di masyarakat yang perang itu untuk mereka kesenangan, Allah tahu, tidak semua manusia model kalian. Ada perempuan yang pengen nyaman, ada anak-anak yang harus tumbuh dengan kedamaian. Maka oleh Allah disyariatkan ada 4 bulan di mana tidak boleh perang. Sip. Itu mengenai bulan suci. Nah, sekarang kemudian ada perkara yang mulai muncul polemik mengenai doa Rajab. Biasa di musala-musala mulai muncul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ingat gak doa itu? Waghfir lana dzunubana. Karena salah satu amalan Rajab istighfar, maka ditambahi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Sip. Apa hukum membaca doa itu? Krek, krek, krek. Doa ini hampir mayoritas ulama sepakat dhaif. Diambil dari riwayat hadis yang dhaif. Termasuk yang mengatakan dhaif Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi antum ingat, ada Imam Ibnu Hajar yang lain. Siapa namanya? Itu kan Ibnu Hajar Asqalani. Yang lain siapa? Ustaz jangan ikut ngomong yang lain. Al-Ustaz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan apa? Menjelaskan bagaimana penjelasan ulama untuk muslimin yang mengamalkan hadis dhaif. Antum cek dalam kitab beliau. Beliau mengatakan ulama sepakat hadis yang dhaif boleh diamalkan di dalam perkara fadhail. Di dalam perkara fadhail. Yang terlarang di dalam hadis yang dhaif itu beberapa hal. Di antaranya apa? Urusan akidah. Tidak boleh pakai hadis dhaif. Azab kubur, ada apa enggak? Tidak boleh pakai hadis dhaif. Mengenai yaumul hisab, bagaimana keadaannya? Tidak boleh pakai hadis yang dhaif. Mengenai sifat-sifat Allah, tidak boleh pakai hadis yang dhaif. Mengenai keimanan pada hari akhir, pokok rukun iman, akidah, tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Termasuk yang tidak boleh menggunakan hadis dhaif apa? Menjelaskan mengenai al-halalu wal haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka kalau jelas, tidak boleh pakai hadis apa? Dhaif. TikTok, cincin saya bagus enggak? Ini cincin baru saya beli tadi sore. Ini cincin wantik pol. Online. Oh ngabur. Beli, wah. Antum bisa pindah enggak? Sebelah sana. Online. Ini cincin. Coba antum zoom. Kelihatan enggak? Ini merahnya bukan merah yang kinclong. Ini rotok ngedop. Dan memang antiknya di situ. Dan ini embannya itu namanya emban Iranian emban. Enggak cara punya nih, antik. Ya, sudah lanjut. Sudah. Maka Pak Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan apa? Menggunakan hadis dhaif untuk perkara fadhail ulama sepakat boleh. Wabil khusus ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Bayangin Imam Hambali, ulama Hanabilah, ulama Syafi'iyah yang sampai Imam Syekh Al-Albani ketika ditanya oleh muridnya, "Syekh, mazhab mana yang panjenengan sarankan kami ikuti?" Apa kata Syekh Albani? Dan ini tercatat dan ada rekamannya. Apa kata Syekh Albani? Madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i lebih dekat kepada sunnah. Itu katanya Syekh Albani. Lah kok sekarang yang aku pengikutnya Syekh Albani ngeritik Imam Syafi'i? Masya Allah, top. Nah sudah, maka apabila hadis yang dhaif, termasuk doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhan. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, pada bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhan, dan jadikan kami sampai pada bulan Ramadhan,
ini hadis dhaif. Termasuk yang mengatakan dhaif Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kitab, antum buka, Tabyinul Ajab fi Fadail Syahri Rajab. Dijelaskan di sana hadis tentang doa tadi, hadisnya apa? Dhaif. Tapi boleh diamalkan dengan beberapa syarat. Syarat pertama, tidak meyakini bahwa hadis ini ada perintahnya dari Nabi atau ini merupakan tuntunan Nabi. Ustaz, kalau ini bukan tuntunan Nabi kok boleh diamalkan? Bukannya bid'ah? Loh. Karena dikembalikan pada keumuman dalil. Ngerti enggak? Nanti kalau enggak ngerti tanya Ustaz Nizar. Jadi dikembalikan pada keumuman dalil. Apa keumuman dalil yang dipakai untuk doa tadi? Perintah dari Allah, perintah dari Rasul untuk memperbanyak berdoa. Ada apa tidak? Saya mau tanya, panjenengan dungo, ya Allah, saya kepingin nikah dua ya Allah dengan istri yang solihah dalam keadaan istri pertama saya ridho ya Allah. Boleh enggak berdoa begitu? Nabi pernah doa begitu? Lah terus bid'ah. Antum pernah berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit panu saya ya Allah, sing loro panuan. Pernah? Nabi tak pernah doa sembuhkan panu saya? Apa bid'ah? Tidak bid'ah. Kenapa? Dikembalikan pada keumuman dalil, perintah dari Al-Quran, dan perintah di dalam hadis untuk memperbanyak berdoa. Faham? Nah, maka syarat pertama kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jangan menganggap doa ini doanya Nabi. Yang kedua, jangan menganggap doanya harus ini. Jadi, mentakkid, ta'yin, harus ini. Kalau bukan doa ini, tidak afdol. Yang ketiga, jangan menganggap yang mengamalkan doa ini lebih utama dibanding yang tidak mengamalkan. Dan jangan menganggap yang tidak mengamalkan seakan-akan mereka meninggalkan sunnah. Faham ya? Jadi hukum membaca doa ini boleh apa tidak? Boleh. Maka doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab. Dan berkailah kami pada bulan Sya'ban. Dan jadikan kami sampai pada bulan Ramadan. Antum cek hadis ini, salah satunya di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Di dalam kitab apa? Musnad Imam Ahmad. Berarti doanya boleh dibaca. Ditinggalkan boleh? Ya boleh juga. Tapi jangan menganggap yang membaca doa ini mengamalkan suatu amalan yang bid'ah. Kenapa tidak boleh dianggap begitu? Karena ada dalilnya. Dalilnya bagaimana? Dhaif. Sekarang cek, apa penjelasan ulama mengenai mengamalkan hadis dhaif? Para ulama sepakat, bahkan berijma menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa ijma mereka? Boleh menggunakan hadis dhaif di dalam perkara fadhail. Fadhail itu apa? Perkara yang tidak dianjurkan di dalam sunnah, tapi kalau diamalkan bagus, keutamaan. Boleh apa enggak? Boleh. Sekarang penjelasan yang keempat mengenai ucapan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dalam kitab apa? Lataiful Ma'arif. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tentang bulan Rajab. Apa kata beliau? Rajab syahru zar'in. Rajab bulan nandur. Rajab bulan apa? Nandur. Nandur apa? Benih. Maksudnya apa? Rajab ini mulai persiapan angen-angen bakal ketemu Ramadan. Maka penjelasannya para ulama, orang yang tidak persiapan untuk Ramadan mulai Rajab, jadi gak mempersiapkan Ramadan mulai Rajab, ya ketika Rajab gak kepikiran Ramadan belas. Apa kata para ulama? Kecil kemungkinan Ramadannya sukses. Orang yang semacam itu bisa dilihat Ramadannya tidak akan istiqomah. 6 dino buyar. Kalau Nur Solihin berapa lama buyarnya? 30 hari. Masya Allah, tepat ini. Nah, biasanya orangnya apa? Terawih, belum dino, petang dino, bosen, ngalih. Itu biasanya kaget ketemu bulan Ramadan. Coba diibaratkan, dikiaskan mesin diesel, pemanasannya kurang suwe. Sehingga ketika ketemu Ramadan, sholat terawih, entah 11, entah 23, kaget. Kok wah, betul sholat dikira. Kenapa? Dia tidak membiasakan sholat itu, tidak menanam benihnya semenjak bulan Rajab. Maka kata Imam Ibnu Rajab, Sya'ban apa?
Rajab syahrul zar'in, bulannya untuk mulai nandur benih. Maksudnya nandur benih apa? Ayo angkat tangan, gak usah wis timangisin. Saya nggak biasa tahajud, mulai dicicil tahajud mulai Rajab. Yang nggak biasa baca Quran, wake, gak usah mesem-mesem, biasa saja, saya nggak nyindir kok. Yang nggak biasa ngaji, bagaimana? Mulai minimal Rajab Qur'ani diresi'i dhisik. Beletuk-beletuknya mulai dihilangi. Terus latihan sama Ustadz Gun mulai bo. Supaya nanti Ramadan mau cobot gak kecekluk. Mulai fa ba. Mulai bulan apa? Rajab. Mulai baca Iqra. A ba ta ja ha kho. Mulai. Dan subhanallah, saya baru tahu. Saya itu kenal anak duriyahnya Kiai Haji As'ad Humam itu sudah lama, 4-5 tahun yang lalu. Penulis penyusun Iqra itu loh. Dan subhanallah mungkin banyak yang tahu. Iqra itu di zaman almarhum Pak Harto itu dijadikan program nasional. Piye penak zamanku toh. Nah jelas. Jadi Iqra itu di zaman Pak Harto itu menjadi program nasional menghilangkan buta huruf Al-Quran. Masih ingat gak? Maka hampir di pelosok-pelosok itu kita lihat buku apa? Buku Iqra itu. Belum ada yang namanya Umi. Belum ada. Abi aja ya. Nah, subhanallah, baru tahu kemarin ketika Allah yarhamu Ustadz Jazir meninggal dunia, ternyata otak di balik Iqra itu Yai Jazir. Jadi Yai Jazir itu datang ke Kiai As'ad Humam, semuanya sudah meninggal, semoga Allah merahmati mereka berdua. Kemudian ngomong apa? Bagaimana umat Islam di pelosok itu bisa cinta Islam kalau mereka tidak bisa baca kitab sucinya agama Islam, yaitu Quran. Terus bagaimana? Diskusi mereka berdua, panjenengan tulis buku tentang Iqra. Sampai jadilah itu booming, Masya Allah. Bahkan Iqra itu panjenengan tahu, itu menjadi buku yang dipakai di Malaysia, di Filipina, di Thailand. Masya Allah, itu loh Pak. Hebatnya orang itu kalau jadi pelopor. Selama ada yang mengikuti, pahalanya terus mengalir. Kita tidak pernah dengar infak masjid 0 rupiah. Gak tahu kerungu. Dan itu pertama yang menggaungkan Kiai Jazi. Maka sekarang kalau ada masjid yang terobsesi dengan itu, pahalanya balik ke beliau semua. Kita tidak pernah dengar menara masjid itu musyrik. Waduh, tidak pernah dengar kita sebelumnya. Ketika menara masjid itu bagus, tapi tonggone keluwen. Tonggone kate mondokne anak gak duwe-duwe. Tonggone katanya nyekolah nih anak gak duwe-duwe. Itu kata beliau menaranya robohin saja. Kalau perlu speaker masjid jual. Buat apa masjid mewah tapi tonggone keluwen. Itu kita tidak pernah dengar sebelumnya kecuali dari Kiai Jazir. Semoga Allah terima amal beliau. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Maka mulai bulan Rajab ini mulai nandur, kata Ibnu Rajab. Mulai nandur. Jadi ibadah yang panjenengan ancang-ancang bakal banter di bulan Ramadan dilatih mulai bulan Rajab. Misalkan kepingin Ramadan nanti sholat fardu 5 waktunya istiqomah di masjid, latihan mulai Rajab. Walaupun lah Rajab itu masih bolong-bolong. Kadang-kadang asar, ake-ake asar ya. Asar itu memang waktunya kalau untuk kita ini nanggung banget. Mulai kerja dorong, kati sholat sih nanggung. Terus asar itu berjamaah itu berat. Maka banyak di desa-desa di tempat kita, asar itu diundur. Dan dalam fikih Syafi'i boleh. Karena dalam fikih Syafi'i, berjamaah lebih diutamakan dibanding awal waktu. Anda buka dalam fikih Syafi'i. Jadi, mencari keutamaan bisa berjamaah, itu lebih diutamakan daripada ngotot di awal waktu tapi tidak berjamaah. Nah, maka di desa-desa tempat kita kan fikihnya Syafi'i. Akhirnya asarnya jam berapa? Jam 4, setengah 5. Tujuannya apa? Ketika orang-orang sudah pulang dari sawah. Begini. Tapi berjamaah. Nah, maka ngelatihnya mulai apa? Rajab. Yang kepingin nanti Ramadan khatam 2 kali. Latihannya mulai Rajab. Minimal khatam 1 kali. Latihannya mulai Rajab. Itu bulan Rajab, bulan apa? Nandur. Terus Sya'ban. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa Sya'ban, dan Sya'ban itu syahru saqayin.
Sakin, nyiram. Apa yang Anda tanam benih di bulan Rajab, itu disiramnya di bulan apa? Sya'ban. Maksudnya apa? Mulai diramut. Yang panjenengan awali dari bulan Rajab, itu mulai dikuati pada bulan Sya'ban. Tahajud, yang biasanya cuma witir 3, mulai dijadikan 5. Yang biasanya sebelum tidur, mulai dilatih menjelang subuh. Yang baca Qur'annya biasa cuma satu wajah, satu halaman, halaman, mulai dilatih 2 lembar. Jadi mulai ngebut pada bulan Sya'ban. Ketika Sya'ban tanduran tadi disirami, nanti masuk Ramadan, kata Ibnu Rajab, wa Ramadhanu syahru hasadin. Hasad itu apa? Wancine panen. Maksudnya panen apa? Panen amalan. Tahajudnya wis kenceng, ngajine wis sholat fardu 5 waktu berjamaahnya sudah terbiasa, sodakoi wis lancar. Semua amalan-amalan itu akan sukses dilakukan pada bulan Ramadan ketika dilatih pertama kali pada bulan Rajab. Dikuatkan pada bulan Sya'ban dan dipanen pada bulan Ramadan. Faham ya? Sekarang penutup. Ini yang paling ramai dari kalangan para apa ya? Para penuntut ilmu. Walaupun kalau orang itu berilmu tenanan, ini perdebatannya pada perdebatan ranah ilmiah, bukan perdebatan menyerang person pribadinya. Nah sekarang enggak. Sekarang orang itu kalau salah yang diserang apanya? Pribadinya. Yang diserang bukan pendapatnya. Ini namanya sudah keluar dari kebiasaannya para ulama. Apa itu? Poso Rejab. Ibu-ibu angkat tangan yang sudah puasa Rejab. Muhammadiyah aja nih. Asli Muhammadiyah. Yang sudah puasa Rejab. Les? Sudah? Berapa hari? Sehari. Tanggal berapa puasanya? Kemarin berarti sudah masuk tanggal 3. Kemarin 3. Sekarang 4 kan? Malah 5 sudah sekarang. Padahal maghrib sudah masuk 5. Berarti antara tanggal 2-3. Alhamdulillah. Kenapa kok puasa Rejab? Senin Kemis atau memang sengaja Rejeban? Disuruh bunda. Ibunya tanggung jawab. Mana ibunya? Mana ini? Oh, Anda ibunya. Kenapa disuruh puasa? Rejeban atau Senin Kemis atau apa? Baik, keren. Ini karena memang karena puasa Rejab aja Ustadz. Karena Rejab bulan suci, pahalanya lebih banyak. Nah ini loh, pentingnya punya ilmu. Nah sekarang begini. Puasa Rajab itu antara bid'ah dan sunnah. Kita jelaskan yang bid'ah dulu biar seru. Wah, Ustadz Rifki membid'ahkan. Out of the box ini. Kita awali dengan yang apa? Bid'ah dulu. Berpuasa Rajab dianggap bid'ah. Ustadz, kan poso, mosok wong poso bid'ah. Ustadz, dengerin dulu. Apa puasa Rajab yang bid'ah itu? Puasa Rajab yang bid'ah ketika berpatokan dengan hadis palsu. Ada yang palsu? Banyak. Bahkan kalau dikumpulkan antara yang dhaif dan yang palsu, itu terkumpul 33. Hadis tentang keutamaan Rajab, puasanya, amalannya, istighfarnya, keutamaannya kalau dikumpulkan digabung yang dhaif sama yang palsu, ada berapa? Sekitar 33. Itu dhaif dan palsu. Belum lagi yang la aslalahu. La aslalahu itu tidak ketemu riwayat itu kok endi. Maka ini hadis wangsit. Moro-moro muncul gini betul hati hadis. Nah, kalau puasa Rajab dengan patokan hadis palsu, dengan meyakini keutamaan-keutamaan tertentu yang dia puasai di setiap tanggal-tanggalnya, maka puasanya apa? Bid'ah. Maka ibadah itu bisa jadi antara sunnah dan bid'ah, itu faktor pengaruhnya cuma pada niat. Contoh, enggak. Puasa mutlak pokok kepingin poso, boleh kan? Tapi kalau poso mosoni wong wedok, cek kepelet. Boleh apa enggak? Jadi bid'ah. Misalkan ada satu nama, siapa namanya?
Siapa? Lu ndak, nama perempuan yang diposoi. Maimunah? Ya wis lah, katakan Maimunah. Terus janganlah, nanti ada yang namanya Maimunah di sini. Syahrini, suaminya marah nanti. Sekarang kan Maimunah. Saya cinta mati sama Maimunah. Wes Fulana lah, Fulana ya lebih aman ya, Fulana. Saya cinta mati sama Fulana. Terus saya niat poso kain gebet Maimunah. Ini Maimunah mana? Fulana, sekarang Maimunah masuk ke sini. Itu bahayanya apa? Ya bahayanya ala bawah sadar itu sekarang Maimunah. Akhirnya saya mosoi Maimunah. Saya si wes mana tuh Fulana Maimunah? Weh keliru terus ya. Maimunah Fulana. Ya Fulana. Ya, saya niat pokok Maimunah Fulana. Pokok Fulana kudu kene. Caranya bagaimana? Tak puasani. Nah, ini jadi apa? Bid'ah. Padahal puasanya baik, tapi dia dengan puasa itu punya niat yang salah. Paham dari sini? Nah, termasuk Rejab. Sekarang ini bukan saya yang ngomong. Anda cek kitab-kitabnya para ulama. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah podo kabeh. Hadis yang mengatakan puasa tanggal 1 keutamaannya ini, puasa tanggal 2 keutamaannya, 3, 4, 7 ini, itu hadisnya palsu. Dan silakan cek sama ulama-ulama yang ngerti hadis. Hadisnya apa? Palsu. Berarti kalau panjenengan puasa patokannya hadis itu, pokoknya tanggal 1, wah aku kepingin sing keutamaan iki, digoleki. Oh iku pas tanggal 7 nih. Ya wis tak cegat tanggal 7 nih. Itu puasanya menjadi apa? Bid'ah. Nah terus Ustaz, bagaimana puasa Rajab yang sunnah? Dengan beberapa dalil. Dalil pertama, berarti Rajaban bisa jadi posone berhukum sunnah. Jadi ndak serta-merta tiba-tiba jadi bid'ah. Nomor 1 hadisnya. Ada seorang sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah ini senengane poso sampai ketemu Nabi awak entek. Rasul tanya, ada apa? Ya Rasul, saya ini senang puasa. Rasulullah bilang, jangan. Tuhliku nafsak. Kamu merusak dirimu dengan... Apa yang terjadi sama Rasulullah disarankan? Dolor dulu siap. Jangan khawatir, urusan ngolor yes, serahkan pada saya sudah. Karena tadi kan kita khawatir hujan. Kalau hujan biasanya kan yang datang nggak banyak. Nah ternyata kok alhamdulillah ada hujan jadi yang datang banyak. Maka kita siapkan, kita tambah beberapa nampal nasi kabuli. Betul. Iya. Saudara, lanjut. Rasulullah tanya, kenapa kok badanmu kurus, kering, pucat seperti ini? Dibilang apa? Saya senang puasa. Bagaimana puasamu? Tiap hari. Rasulullah bilang, jangan tuhliku nafsak. Kamu mencelakai dirimu sendiri. Maka Rasulullah bilang sama dia apa? Wes begini saja. Som fi kulli syahrin 3 ayyam. Puasalah dalam 1 bulan 3 hari saja. Ini lihat Pak. Jadi syariat itu bukan bikin Anda tersiksa. Bahkan orang yang wes poso tiap hari sama Nabi malah diapain? Dilarang 3 hari saja. Itulah menunjukkan syariat itu rahmat. Kak pokoknya kak kau besel kak ibadah. Malah keliru. Maka Rasul bilang puasa 3 hari. Dan 3 hari ini para ulama menafsirkan Pak. Boleh jadi yang dibilang ayyamul bid. Dan boleh jadi bukan ayyamul bid. Sing penting saulan posomu telung dino. Ada penjelasan itu? Ada. Maka sampai sebagian ulama mengatakan apa? Wong Islamiku minimal saulan iku enek posone telung dino. Nek gak belas to. Iya, ya Islam cuma ya gitu loh, kayak kurang, kayak ada yang kurang. Karena minimal kata Rasulullah 3 hari. Seperti hadisnya siapa? Ucapannya Nabi Muhammad ketika menasehati Abu Hurairah. Antum cekel telwikit dok selamat dunia akhirat. 3 ini tuh antum pegang selamat dunia akhirat. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bi 3. Aku dinasehati oleh kekasihku yaitu Nabi Muhammad dengan 3 nasihat. Nasihat yang pertama, an usolliya rak'ataini waqta duha. Aku sama Nabi disuruh megang, ojo sampai kok tinggal sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Nomor 1. Nomor 2 apa? Wa an asuma 3 ayyamin fi kulli syahrin. Aku diperintahkan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Bisa jadi ayyamul bid atau sing penting 3 hari.
Nasihat yang ketiga, wa an utiro qabla an anama. Disuruh salat witir 3 rakaat saat durunge sebelum tidur. Itu nasihatnya Nabi untuk Abu Hurairah. Yang itu Nabi ucapkan kepada sahabat yang badannya kurus kering gara-gara seneng poso. Nabi bilang apa? 3 hari tok. Dibilang apa? Atiqu fauqa dzalik. Ya, Rasul, biasa tiap hari puasa. Mosok mundurnya langsung ngepol. Saya mampu lebih dari itu ya Rasul. Disuruh 3 hari, ngenyang. Kalau kita disuruh 3 hari, ngenyangnya 1. Ini kalau ini disuruh 3 hari, ngenyang lebih banyak. Maka Rasul bilang, ya sudah. Kalau kamu kuat lebih banyak dari itu, bagaimana caranya? Puasalah 1 pekannya 2 hari, yaitu Senin dan Kamis. Dibilang, ya Rasulullah, terlalu kecil. Ini kita banget ini ya. Asli Nur Solihin banget ini. Seminggu 2 kali, kentengan. Bagaimana? Kata Rasulullah, ya sudah, wis ojo dinyang maneh. Puasa terbaik, yaitu puasanya saudaraku Daud. Bagaimana puasanya? 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada yang istiqomah Daud? Coba saya pengen tahu. Nggak apa, ini bukan untuk suriya atau sombong. Masya Allah. Yang lain? Belum ada ya, mudah-mudahan nanti istiqomah, amin. Dan saya pernah ngomong, amalan paling apik untuk nirakati anak itu poso dan tahajud. Itu untuk nirakati anak. Insya Allah anaknya apik. Amin ya Rabbal alamin. Sudah? Ternyata setelah dibilang sehari puasa sehari tidak, dia ngomong apa? Ya Rasul, kecil itu. Tambah no. Apa Rasulullah bilang? Ya sudah. Sum minal syurumi wa turk. Puasalah bulan-bulan suci dan tinggalkan. Berarti apa? Rasul menjadikan puasa pada bulan suci dihukumi sunnah. Rajab termasuk apa? Bulan suci. Berarti kalau pakai hadis tadi, maka hukum puasa pada bulan suci Rajab dengan landasan hadis tadi, hukumnya menjadi sunnah. Ustadz, poso 30 dino der. Boleh apa enggak? Dalam fikih Syafi'i boleh. Dalam fikih Hambali, makruh. Supaya hilang makruhnya, longono siji. Supaya hilang makruhnya dikurangi 1 dalam fikih Hambali. Itu dalil yang pertama puasa Rajab dan dalilnya kuat. Karena apa? Rasulullah ngomong, sum minal hurumi watruk, dibaleni ping 3. Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Puasalah pada bulan suci dan tinggalkan. Puasalah pada bulan suci dan tinggalkan. Puasalah pada bulan suci dan tinggalkan. Berarti maksudnya apa? Puasa pada bulan suci sunnah. Tapi sesekali disuruh meninggalkannya. Hadis pertama. Hadis kedua. Dalam riwayat Imam Muslim. Berani mendoifkan Muslim? Kualat antum. Kualat antum. Hadis Muslim antum doifkan. Kalau ada perkembangan, ceritakan. Wih. Kalau ada perkembangan. Sudah? Dalam hadis Muslim, disebutkan oleh para sahabat Nabi, Rasulullah ditanya. Ditanya tentang amalannya Rasulullah pada bulan Rajab. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Cek nanti di Google. Cek di mana? Google. Karena antum tidak punya Sahih Muslim. Antum punya pun golek ini wangil. Gak biasa buka kitab bingung. Sudah? Ketika para sahabat ditanya tentang puasanya Nabi pada bulan Rajab, mereka bilang apa? Hadisnya sahih. Rasulullah puasa dan tidak pernah berbuka sampai kami mengira Rasul puasa terus. Rasulullah puasa, yasumu wa la yuftir hatta nadhunna annahu la yuftir. Kami melihat Rasulullah puasa pada bulan Rajab dan tidak pernah meninggalkannya sampai kami mengira Rasul puasa Rajab tidak pernah berhenti. Sahih apa? Muslim. Kemudian disebutkan lagi oleh sahabat yang sama, dan kami melihat Rasulullah pada bulan Rajab yuftir wa la yasum hatta nadhunnu annahu la yasum. Rasul itu pada bulan Rajab itu gak tahu poso. Mangan terus artinya apa? Makan di siang hari sampai kami mengira Rajab Rasulullah ndak poso blas. Tapi ingat, dalam hadis ini ada di bagian awal Rasulullah puasa terus pada bulan Rajab. Sahih Muslim. Hadis kedua tentang puasa Rajab. Hadis ketiga.
Ada salah seorang sahabat Nabi tanya kepada sahabat yang lain. Kalau saya tidak salah, Abdullah ibnu Abbas. Ditanya bagaimana keadaan sahabat Nabi pada bulan Rajab. Mereka bilang apa? Kanu yasumun. Mereka semuanya puasa. Langsung sahabat yang tanya itu langsung ikut-ikutan puasa. Dan hadisnya juga sahih. Yang keempat, ketika Nabi Muhammad ditanya tentang bulan Sya'ban. Ya Rasul, kenapa panjenengan puasa pada bulan Sya'ban? Ada apa kok panjenengan ini puasanya bulan Sya'ban? Sebentar. Maka Rasulullah bilang apa? Sya'ban syahrun yaghfulu anhun nas. Sya'ban ini bulan yang banyak manusia lalai. Sya'ban bukan Rajab, apa? Sya'ban, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasul, kenapa kok panjenengan banyak berpuasa pada bulan Sya'ban?" Rasul bilang, karena bulan Sya'ban ini banyak orang lalai. Kenapa lalai? Ma baina Rajab wa Ramadan. Karena diapit 2 bulan keren. Sebelum Sya'ban ada bulan Rajab di mana mereka rajin puasa. Dan nanti setelah Sya'ban ada bulan apa? Ramadan di mana mereka diwajibkan puasa. Berarti kalau Rasul puasa pada bulan Sya'ban karena bulan ini dilalaikan oleh manusia di dalam amalan puasa, berarti pada bulan Rajab mereka puasa apa enggak? Ini. Berarti mereka apa? Puasa pada bulan Rajab. Nah, berarti salah satu amalan pada bulan Rajab ini atau pada bulan suci secara umum adalah puasa. Maka apa hukum puasa sunnah Rajab? Hukumnya sunnah. Apa yang terlarang? Mengkhususkan hari-hari tertentu dengan keutamaan tertentu. Hari pertama, keutamaannya ini. Hari kedua, keutamaannya ini. Kenapa dilarang? Karena memang diambil dari hadis yang riwayatnya palsu. Penutup. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kalau ada saudara-saudara kita yang memuliakan Rajab, maka tidak salah, justru itu yang benar. Karena memang bulan Rajab ini bulan yang oleh Allah diistimewakan. Nah, tinggal satu, yang namanya sholat raghaib. Apa sholat raghaib? Sholat pada malam Jumat pertama di bulan Sya'ban. Iya, saya mau ke susu Sya'ban. Masya Allah. Sholat pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sudah lewat atau belum? Belum ya, berarti sekarang hari apa? Kamis malam Jumat besok. Nah, besok berarti ya? Besok malam. Nah, sekarang saya tidak mau menghukumi. Tinggal panjenengan cek saja apa derajat dalil puasa, apa derajat hadis yang dijadikan dalil untuk sholat pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Biasanya sholatnya itu kalau saya tidak salah 12 rakaat. Dilakukan antara maghrib sampai isya. 12 rakaat. Nah, sekarang ternyata setelah kita coba-coba baca, hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Berarti bagaimana untuk untuk amannya? Ya sholat sunnah mutlak saja. Boleh apa enggak? Boleh. Antara maghrib sampai isya boleh sholat? Boleh. Bahkan tidak hanya 12 rakaat. Sholatlah semampu panjenengan 2 terus sampai ketemu adzan isya. Apa niatannya? Memperbanyak ibadah pada bulan suci Rajab. Boleh? Malah boleh. Nah, itu jamaah sekalian, terseluk-beluk tentang bulan Rajab. Maka hati-hati jamaah. Hati-hati jamaah. Jangan sampai pada bulan Rajab tidak ada peningkatan ibadah. Karena meningkatnya ibadah pada bulan Rajab itu ciri orang yang memuliakan bulan Rajab, bulan yang memang dimuliakan oleh Allah. Sekarang apa amalan-amalan untuk melakukan, memeriahkan dan memuliakan bulan Rajab? Secara umum nomor 1, memperkuat ibadah wajib. Jadi yang wajib-wajib diperkuat. Sholat wajibnya biasa di rumah, sekarang kemana? Masjid. Biasa sendiri sekarang jamaah. Biasa waktu nih molor-molor, sekarang harus di awal waktu. Jadi ibadah wajib dikuati. Nomor 2, yang haram endeken blas.
tahan dari yang haram. Termasuk apa? Ghibah. Tapi ada orang menganggap ghibah syar'iyah. Apa ghibah syar'iyah itu? Menjelaskan al-haqq. Ini ustadz penuh dengan syubhat, maka membicarakannya bukan ghibah, tapi apa? Kewajiban. Ya Allah, yang boleh golek amalan dia nih lah. Kan si enek tahajud, poso, ngaji, silaturahim, sedekah, maca Quran. Iku lho sik luwih apik, jelas ibadahi. Lah ini malah golek sing nyerempet-nyerempet. Meninggalkan yang haram, termasuk apa? Ghibah. Jadi ini yang paling utama dulu. Yang wajib dikuati. Yang haram ditinggalkan. Kenapa? Karena yang wajib pahalanya dilipat gandakan, yang haram dosanya juga dilipat gandakan. Yang ketiga, memperbanyak ibadah sunnah. Dan yang paling dianjurkan ibadah sunnah pada bulan suci adalah puasa. Maka yang wajib dikuati, yang haram ditinggalkan, ibadah sunnah secara umum diperbanyak. Yang paling utama di antara ibadah-ibadah sunnah untuk mengisi bulan suci Rajab adalah puasa. Termasuk salah satunya istri lagi. Istighfar. Kenapa istighfar? Ngresiyati sadurunge ketemu bulan Ramadan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat. TikTok aman? Maksudnya tidak ada kendala-kendala Ustadz syubhat atau apa gitu. Ya Allah. Dan tenang saja, wis sudah lewat masanya. Jadi Anda bilang saya ini Ustadz syubhat kayak, Anda bilang saya Ustadz yang tidak di atas sunnah kayak, wis warek waleh. Bahkan kalau tidak ada yang ngomong begitu, saya malah kaget. Kok gak ada sih ngomong yo? Malah tantenteni gitu. Seperti Pak Jokowi zaman dulu yang kepingin di demo itu loh. Kangen di demo. Pas di demo ditinggal ke luar negeri. Ingat dah itu. Masya Allah. Nah, sudah. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada